Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Julietna Sylvia Widiasuti dari Prodi Arkeologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakter, logika, filsafat, etika, serta nilai-nilai Universitas Indonesia yang menjadi membangun jati diri seorang cendekia, utamanya bagi mahasiswa Universitas Indonesia. Karakter menurut KBBI adalah tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Karakter adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan individu, kelompok, maupun negara, dan juga mempengaruhi bagaimana mereka bertindak dan berperilaku. Karakter juga dapat dikatakan sebagai bentuk internalisasi nilai-nilai dari lingkungan sekitar yang kemudian berasimilasi menjadi bagian dari kepribadian mereka. Kemudian logika adalah studi tentang metode dan prinsip yang digunakan untuk membedakan penalaran yang benar dan yang salah. Dalam berlogika, ada serangkaian dasar-dasar yang perlu diketahui dan ada beberapa jenis penalaran yang dikenal. Dengan mempelajari dasar-dasar berlogika, seorang individu diharapkan dapat membedakan mana hal yang benar dan yang salah melalui pemikiran yang tepat dan benar. Kemudian filsafat diartikan sebagai kebijaksanaan. Berpikir secara filosofis dapat membuat orang-orang berpikir lebih dalam dan dasar, sehingga filsafat dibilang mampu untuk menyelesaikan masalah. Seseorang juga dapat memiliki kemampuan beranalisis, berpikir kritis, dan juga logis. Filsafat pula dapat memberi asupan positif terhadap seseorang, seperti membuatnya menjadi rendah hati, terbuka, dan siap untuk mengintrospeksi pengetahuannya. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani ethos, yang memiliki berbagai arti seperti adat kebiasaan, watak, serta akhlak. Dengan mempelajari etika, akan membuat kita memiliki pandangan yang kritis dan juga bijaksana dalam menghadapi berbagai permasalahan, baik itu di kehidupan sehari-hari ataupun saat di lingkungan akademik. Kemudian nilai-nilai UI atau Universitas Indonesia didasarkan pada Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 4, garis miring peraturan, garis miring MUA-UI, garis miring 2015, tentang anggaran rumah tangga Universitas Indonesia Pasal 2. Terdapat 9 nilai UI, yaitu kejujuran, keadilan, keterpercayaan, kemartabatan dan atau penghormatan, tanggung jawab dan akuntabilitas, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, kepatuhan pada aturan, prosedur dan panduan UI, serta panduan lainnya. Nilai-nilai ini perlu diingat dan juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh semua sivitas akademika Universitas Indonesia. Demikian penjelasan dari saya. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Askia Diandra Putri. Terima kasih kepada Saudari Ratna telah menjelaskan tentang materi sebelumnya. Sekarang, saya, Askia Diandra Putri, akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima poin yang telah saya sebutkan barusan merupakan 5 poin dari Pancasila, sebuah ideologi bangsa yang hadir setelah melalui perjalanan panjang sebagaimana bangsa tersebut telah melalui perjalanan panjang pula. Menjadi bangsa Indonesia yang baik sesungguhnya tidak berat. Kita hanya perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kita perlu sadar bahwa Indonesia merupakan negara yang multikultural dan memiliki banyak keberagaman. Oleh karena itu, kita harus memiliki kesadaran untuk bersatu sebagai warga negara Indonesia agar tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang rukun dan damai. Untuk mewujudkan persatuan tersebut, Pancasila hadir sebagai dasar negara yang mengandung nilai-nilai keberagaman Indonesia, sehingga cocok sebagai dasar negara. Semua warga negara harus merenungi dan memahami Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalamnya agar dapat diimplementasikan dalam perbuatan sehari-hari agar tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dapat tercapai. Sila pertama, ketuhanan. Sila yang menunjukkan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berketuhanan, memiliki kepercayaan dan menjalankan kepercayaan yang diyakininya tersebut, hidup berdampingan dalam masyarakat dalam berbagai kepercayaan dan memiliki toleransi. Menurut Socrates, penganut suatu nilai akan menunjukkan nilai yang dianutnya pada perilakunya. Maka, seseorang yang menganut nilai-nilai Pancasila akan mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam setiap perilakunya.
karena Pancasila telah menjadi fondasi dari setiap tingkah laku yang diambilnya. Mari kita kupas satu persatu nilai-nilai tersebut lebih dalam, dan bagaimana cerminannya dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan. Sila yang menunjukkan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berketuhanan, memiliki kepercayaan, dan menjalankan kepercayaan yang diyakininya. Hidup berdampingan dalam masyarakat, dalam berbagi kepercayaan, dan memiliki toleransi. Sila kedua, kemanusiaan. Sila ini menunjukkan perilaku yang mengakui adanya kesetaraan hak dan kewajiban, cinta kasih pada sesama, serta saling menghormati dengan bangsa lain. Sila ketiga, persatuan. Sila ini menunjukkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi persatuan, loyalitas terhadap negara, dan cinta kepada tanah air. Sila keempat, demokrasi. Sila ini menunjukkan masyarakat yang mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat demi kepentingan bersama, tidak melakukan pemaksaan kehendak kepada orang lain, dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah dihasilkan. Sila kelima, keadilan sosial. Sila ini menunjukkan perilaku yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial, mawas diri, dan manusia yang terus berkembang untuk menuju kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Kita mengenal ini dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk gotong royong. Berikut yang dapat saya sampaikan mengenai Sumpah Pancasila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Deska. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deska Noval Idris dengan NPM 21067111602. Saya berasal dari program studi Sastra Daerah untuk Sastra Jawa. Pada kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kewarganegaraan. Jika dilihat dari bentuk katanya, kewarganegaraan terdiri dari dua kata, yaitu warga dan negara. Hubungan kedua kata tersebut setidaknya dapat memberikan gambaran sedikit tentang apa itu kewarganegaraan. Kewarganegaraan ialah hubungan antara warga dengan negaranya. Dalam bahasa Inggris, kewarganegaraan dikenal dengan istilah citizenship, atau dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah civis. Menurut sejarahnya, konsep tentang kewarganegaraan ini mulai muncul pada zaman Yunani kuno, kurang lebih sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Konsep itu muncul karena reaksi ketakutan warga dari persoalan perbudakan. Selanjutnya ada bangsa Romawi. Mereka menggunakan konsep kewarganegaraan pertama kali sebagai alat untuk memisahkan antara penduduk asli kota Roma dengan orang-orang yang wilayahnya telah dikuasai dan disatukan oleh Roma. Perubahan signifikan terhadap kewarganegaraan terlihat pada abad 18 sampai 19, khususnya pada wilayah Eropa Barat. Banyaknya perubahan bentuk negara dari monarki absolut beranjak ke bentuk negara bangsa modern. Hal yang membedakan dari kedua bentuk negara tersebut ialah jika monarki absolut, posisi rakyat tepatnya menjadi abdi raja, namun pada bentuk negara modern, rakyat menjadi warga negara. Warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 memiliki status legal yang sama serta mempunyai hak dan kewajiban penuh yang sama pula. Di Indonesia, selain dikenalnya warga negara, ada juga istilah penduduk, di mana lebih mengacu kepada keberadaan WNI serta orang dari negara lain yang tinggal di wilayah Indonesia. Setelah dijelaskan sedikit tentang kewarganegaraan, kini kita akan membahas bagaimana cara agar seseorang bisa mendapatkan status warga negara Indonesia. Tertuang dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Disebutkan ada 4 asas dalam menentukan kewarganegaraan, yaitu ius sanguinis, ius soli, kewarganegaraan tunggal, serta kewarganegaraan ganda. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan, kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh atas 7 dasar, yaitu kelahiran, pemberian status, pengangkatan, permohonan, naturalisasi, perkawinan, dan kehormatan. Ternyata, dalam peraturan juga dijelaskan tentang orang yang bisa kehilangan status kewarganegaraan Indonesia. Merujuk pada Undang-Undang 12 Tahun 2000, Bab 4 tentang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 23, 26, dan 28, ada beberapa poin yang menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan warga Indonesia. Yang pertama ada atas kemauan sendiri untuk menjadi warga negara asing. Yang kedua ada melanggar asas kewarganegaraan tunggal. Lalu yang ketiga ada masuk dinas tentara asing tanpa sepengetahuan dan seizin presiden. Yang keempat ada tinggal di luar wilayah negara Indonesia.
tidak dalam rangka dinas negara selama 5 tahun berturut-turut dan sebelum jangka 5 tahun berakhir, dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk mempertahankan kewarganegaraannya, serta setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia. Lalu yang terakhir ada perkawinan dengan warga negara asing. Ketentuan ini berlaku bagi warga negara Indonesia, baik itu perempuan maupun laki-laki, yang menikah dengan pasangan dari negara lain, yang memiliki peraturan bahwa orang asing yang menikah dengan warga negaranya harus menjadi warga negaranya pula. Sekian materi tentang kewarganegaraan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aji. Melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Deska, saya Muhammad Aji Prasetya akan menjelaskan tentang warga negara Indonesia yang baik, yang anti korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi tentu saja merupakan tindakan yang sangat amat merugikan. Menurut Mauro dalam buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Pendidikan Tinggi, korupsi dapat memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi, yang berarti bertambahnya angka kemiskinan di negara ini. Dengan bertambahnya angka kemiskinan tersebut, masalah-masalah lain pun akan turut muncul. Selain itu, dampak dari tindakan korupsi ini adalah berkurangnya kepercayaan rakyat kepada otoritas pemerintahan. Penyebab korupsi sendiri bermacam-macam, namun sebab yang paling mendasar adalah keserakahan manusia. Untuk memberantas korupsi, setidaknya ada 3 hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah hal yang berbentuk represif, di mana segala tindakan korupsi akan ditangani langsung oleh pihak berhukum yang berwenang. Bentuk kedua adalah perbaikan sistem. Perbaikan sistem di sini merujuk kepada celah-celah yang mungkin tersedia yang dapat digunakan calon koruptor sebagai sarana dalam melakukan aksi korupsi. Yang ketiga adalah kampanye dan edukasi. Dalam bentuk ini, kampanye anti korupsi serta edukasi mengenai dampak korupsi yang merugikan akan dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang warga negara baik yang anti korupsi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nama saya Handoria Nisa Disasmita dari Sastra Rusia 2021 dan di sini saya akan menjabarkan materi kewirausahaan. Berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Memudayakan, kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Wirausaha merupakan sebutan bagi orang yang menjalankan sebuah kewirausahaan. Menurut Dan Steinhoff dan John F. Burgess, wirausaha adalah orang yang mengorganisir, mengelola, dan berani menanggung resiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha. Untuk menjadi seorang wirausaha dibutuhkan karakter-karakter tertentu seperti kreativitas, dedikasi, determinasi, fleksibilitas, jiwa kepemimpinan, hasrat, kepercayaan diri, dan kecakapan. Hal ini dikarenakan proses kewirausahaan akan berhadapan dengan berbagai tantangan karena kewirausahaan mengambil kesempatan dan mengembangkannya menjadi sesuatu yang lebih baik melalui organisasi atau yang disebut dengan startup. Oleh karena itu, tidak bisa sembarang orang menjadi wirausaha. Diperlukannya mental yang siap jika dihadapi dengan kegagalan dan jika diperlukannya untuk mengembangkan relasi. Mental tersebut harus diasah sejak dini. Menurut Profesor Ari Kunchoro, interaksi kelompok dalam pembelajaran mampu membentuk karakter leadership. Dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan merupakan kesempatan bagi negara Indonesia untuk semakin maju. Karena kewirausahaan membuka lowongan kerja baru dan menghasilkan produk-produk baru sehingga Indonesia dapat mengekspornya dan bukan hanya bahan mentah saja. Maka masyarakat Indonesia pun semakin sejahtera.